ngelanjutin obrolan kita yang tadi tuh tentang pohon beringin gitu kan. Sebenarnya kan apa ini termasuk juga alam itu kan sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda ya. Nah, aku pernah dengar cerita nih dari Mamida kan kemarin kan cerita waktu pas kita ke Samarinda itu ya Gaji. Sabang. Nah, Mamida tuh cerita kalau di Samarinda itu ada kejadian per 10 tahun ya Mam? Iya, 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun itu bukan rutin ya? Siklus alam. Jadi dia kalau nggak banjir itu kebakaran. Nah, itu kayaknya Mamida sendiri aja deh yang cerita gimana itu lengkapnya. Oh iya, kalau di tempat saya itu dalam 10 tahun, 8 sampai 10 tahun itu akan terjadi bencana ya. Yang dicap bencana ya, sebenarnya belum tentu itu bencana. Sebenarnya itu adalah proses alam untuk recovery ya, Bu Dina ya. Jadi di situ jika ada, saya nggak tahu nama belalangnya itu apa, muncul, itu akan dipastikan akan banjir. Itu banjir. Dan jadi udah muncul tanda dulu sebelum kejadian ya? Sebelum kejadian ya, kira-kira 2 minggu sebelum itu belalang pada udah banyak tapi belalang jenis apa gitu yang jenisnya tertentu. Jenis tertentu akan ini banjir. Tapi jika banjir besar yang siklus itu akan diikuti dengan durian yang biasanya panen setahun sekali akan berbuah lebih dari 1 kali. Jadi setahun bisa lebih dari satu kali. Iya, lebih setahun, dan buahnya tuh sangat banyak dan enak. Sangat banyak dan enak gitu. Jadi sesuatu yang asik-asik tapi ternyata efeknya iya enak loh. Kan barusan selesai musim durian kok. Terus udah musim lagi. 3 bulan lagi kok udah musim durian lagi. Setelah itu diikutin cempedak. Biasanya kalau durian itu barengan biasanya cempedak. Cempedak. Itu pun loh kok nongol lagi gitu. Kita kan udah artinya ini akan kebakaran hutan. Nah, kalau durian itu berarti pertanda kebakaran. Banjir pun akan bertanda kebakaran, tapi kalau banjir akan disertain si belalang-belalang itu. Awalnya dari ada belalang. Tapi kalau kebakaran ya durian-durian dan cempedak-cempedak itu berbuah banyak, sangat manis, banyak, montok, seger, bagus gitu. Seperti itu. Kalau di Kalimantan kan gampang banget terbakar karena topsoilnya tuh sangat tipis. Di bawahnya udah batu bara. Batu bara. Jadi jika bukan yang gambut ya? Bukan, di Kalimantan Timur ya. Jadi kalau pada saat paparan sinar matahari itu kuat sekali, pasti akan membuat batu di bawah itu terbakar. Rumput aja bisa terbakar sendiri karena panas. Jadi si batunya bisa mengeluarkan api karena kepanasan ya? Karena kepanasan. Seperti itu. Nah, ini kan Bu Dina ini kan terkait karena Bu Dina ini kan peneliti ya. Dulu maksudnya ya, tapi kan maksudnya ilmunya tentu masih inian kan. Nah, ini kan kalau yang tadi kita bilang kan, kalau yang tadi jelas kita ingin keyakinan lokal gitu kan, ada tanda-tandanya segala macam. Nah, kalau ini tanda-tanda alam kan, misalnya kita dulu pernah dibilang kalau semut-semut itu udah banyak itu berarti nanti mau banjir gitu kan. Nah, terus kayak di Samarinda kalau ada belalang-belalang ini nanti mau kebakaran, intinya ada bencana alam gitu. Ini kalau secara ilmiahnya pengetahuan, apakah sama tanda-tanda alam ini dengan keyakinan tadi, Bu? Oh gitu. Ya, kalau dari apa yang saya pelajari, terutama hewan ya, tapi tanaman juga bisa seperti durian tadi ya. Hewan lebih mudah diamati karena dia secara fisik tampak dan dia punya mobilitas, bergerak gitu ya. Jadi kayak semut contohnya. Ketika semut dari tanah, dari pokoknya biasanya persembunyiannya dia di tempat-tempat yang lembab, karena mereka biasanya suka di tempat yang agak lembab, itu kan membuat mereka bisa menetaskan telur, terus udah gitu makanan yang nggak rusak, jadi kayak rumah-rumahnya dia itu tidak basah, tapi ada udara, ada nggak terlalu panas gitu ya. Nah, ketika mau pergantian musim,
pada saat menjelang musim hujan atau sudah mulai masuk musim hujan tapi hujannya awalnya masih sedikit kemudian akan menjadi banyak, tiba-tiba di setiap rumah, kita bisa lihat di rumah banyak sekali semut dari arah bawah ke atas. Iya, intinya keluar ya. Keluar, masuk, jadi masuk ke tiang-tiang rumah, kemana. Tapi dia pindahan, kita sebutnya kalau orang dulu bilangnya semut pindahan gitu ya. Itu dia pindah dari rumah lama untuk cari tempat yang lebih tinggi supaya tanah yang kehujanan terus tadi tidak kerendam. Iya, tidak kerendam dan dia masih bisa survive. Dia punya tempat karena dia kan harus bawa telurnya, bawa persediaannya, istilahnya perbekalan dia bersama masyarakatnya, bayi-bayi semut semua ya. Itu semua digotong bareng, gotong royong mereka membawa pindah ke tempat yang menurut ukuran mereka paling aman. Jadi perpindahan itu kelihatan bukan hanya di satu tempat, tapi di rumah misalnya di dapur awalnya kita pikir mungkin ada sampah kali dia mau cari makan. Tapi kok di kamar tidur juga ada, kok di ruang tamu ada gitu ya. Itu tanda-tanda bahwa sebentar lagi hujan akan terus-menerus. Oh iya iya. Nah, kan nanti akhirnya tanahnya, pori-pori tanahnya semua kan terisi air. Nah, gitu. Itu yang kita bilang sebagai tanda ya. Iya. Ya sebenarnya orang dulunya kalau zaman dulu kan belum ada istilah peneliti ya. Orang-orang tua kita di zaman dulu mereka nggak punya kerjaan lain, nggak ada TV, nggak ada gadget. Iya, jadi mau nggak mereka memperhatikan karena yang mengamati alam. Mengamati alam. Kalau semut-semut udah ini berarti akan ada ini karena itu nanti terkait dengan aktivitas dia misalnya bertani. Iya, kalau hujan terus kan otomatis. Berarti dia jangan nanam dulu pada saat yang menjelang hujan nih. Itu ada korelasinya gitu. Ada kaitannya antara tanda-tanda itu kan sifatnya tanda alam ya. Si semut itu alam gitu loh. Atau bisa juga seperti ini, tonggeret. Yang bunyi krik 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 ya. Biasanya yang kalau di Samarinda bilangnya keriang. Oh, bunyinya karena keriang ya. Keriang. Itu tonggeret juga kalau kebetulan saya dulu kan peneliti di hutan ya. Jadi sangat harus memperhatikan tanda-tanda alam itu karena kaitannya saya bawa peralatan. Jangan sampai kehujanan. Kayak misalnya kamera apa peralatan-peralatan yang sensitif gitu ya. Jadi kalau tanda alam saya perhatikan, maka saya akan terbebas dari resiko. Misalnya kamera kehujanan atau alat penelitian yang nggak boleh basah ini. Jadi kita udah siap, udah bunyi nih si krik-krik tadi, gitu ya. Misalnya atau semut udah kelihatan banyak banget. Ya udah kita jangan lama-lama lagi di tengah hutannya, kita harus cari atau bikin tenda untuk berteduh. Gitu loh. Itu orang yang di lapangan akan begitu, tapi orang dulu kan rumahnya juga belum rumah kayak zaman sekarang rumah batu. Jadi dia harus sangat memperhatikan alam untuk bisa menentukan tindakan apa yang akan bisa dia lakukan di hari itu. Iya ya, selain misalnya tadi untuk menanam tanaman, misalnya kalau misalnya kan orang dulu kan rata-rata bertani kan, iya saya mau nanam padi nih, nggak cocok kalau misalnya pas lagi musim hujan, di akhir musim hujan baru nanam. Kalau di akhir musim hujan itu tanda-tandanya semut turun dari atas menuju ke tanah. Nah, kalau tadi tonggeret itu indikator bukan hanya hujan, indikator perubahan suhu. Jadi kan siang mau masuk maghrib ya, kan siang kan panasnya masih banget gitu. Nanti dia bunyi gitu. Cuma kalau di kota kita udah susah dengar gitu karena makhluknya yang udah nggak ada. Kalau yang masih di pinggir-pinggir atau mungkin dekatnya Mbak Mida gitu ya, masih banyak pohon, dia rumahnya di pohon soalnya. Jadi kayak di daerah-daerah yang masih banyak pohon atau di pegunungan itu kita masih bisa dengar. Jadi kalau dari malam ke pagi kan dia mulai berganti suhu ya, dari dingin ke masuk ke agak panas gitu ya, dia bunyi. Terus nanti dari sore mau masuk ke maghrib atau maghrib mau masuk ke malam dia bunyi lagi. Pokoknya kalau perubahan suhunya cukup kontras, dia bunyi. Nah, di siang hari, tiba-tiba dia bunyi, tandanya bentar lagi hujan nih. Karena akan terjadi perubahan suhu. Dia udah nangkep. Yang nangkep siapa? Tubuh dia. Dia punya kayak sensor untuk suhu.
Gitu. Jadi itu kan secara alamiah gitu. Dia udah punya pengukur sampai akhirnya kita ini orang-orang dulu ini orang-orang tua dulu tuh kan niteni, jadi mereka dia niteni dari bunyinya, dari ininya. Gitu kan akhirnya oh iya tanda ini berarti mau tadi itu kan udah mau hujan nih sore, dia udah mulai bunyi. Oh iya karena si hewan-hewan ini kan memang punya alarmnya masing-masing. Punya alarm masing-masing untuk survivalnya gitu. Iya. Dan itu sebenarnya sangat alamiah ya. Sangat alamiah. Dan kalau orang zaman sekarang mau memperhatikan semacam itu, hal-hal yang ada di sekitar dia, ya dia juga jadi lebih lebih peka terhadap lingkungannya. Iya nih udah itu bisa jadikan senjata emak-emak loh. Iya, untuk jemuran. Bunda itu betul. Kalau lagi musim hujan gitu ya, ngeliatin meskipun kayaknya terang ya, kayaknya matahari terang, nggak ada burung, nggak ada kupu-kupu, hening gitu kayak nggak ngeluarin jemuran. Suka hujan mendadak. Kenapa nggak gitu. bilang dari kemarin Bunda? Berapa tahun kita bertemu? Kita belum ya gitu Bu, misalnya gini, kita misalnya kalau di rumah Bu Dina kan enak nih kelihatan maksudnya ada pohon-pohonan gitu. Tapi gimana misalnya kayak yang benar-benar di kota atau di lingkungannya dia udah jarang gitu hal-hal seperti itu, apakah bisa dilihat dengan di awan-awan gitu? Alamnya udah kalah sama bunyi mobil, bunyi sama ya, polisi. kalau di rumah alam segar masih kebaca kali. Segar masih. Tempat Bunda juga begitu masih bisa karena tempat Bunda kan masih banyak pohon. Ini datang ke Jakarta untuk belajar kapan waktunya ngeluarin jemuran ya kan. Pelajaran datang ke Jakarta hari ini. Jadi kapan ngeluarin jemuran biar kalau ini nggak kehujanan. Dan kapan harus bawa payung. Iya. Waktu kecil dulu ya, nenek Kediri itu kan selain usaha peternakan kan juga petani. Nah, pada waktu mau mengeluarkan padi untuk dijemur, itu beliau selalu menunggu itu. Nah itu kan mereka sebenarnya udah membaca alam, mengamati. Di suasana kan, kok nggak ada apa-apa, nggak usah dikeluarin. Jadi itu kayaknya mungkin tanpa sadar tertanam di Bunda gitu. Jadi Bunda udah punya pengetahuan itu dari nenek moyang. Tapi kalau nggak tahu bisa jadi keyakinan juga kan itu nggak tahu. Ya masalahnya kan keyakinan yang seperti ini mungkin perbedaannya dengan keyakinan yang tadi kita bahas. Keyakinan yang seperti ini diyakini atau tidak diyakini oleh kita, dia tetap terjadi. Iya nggak perlu ada ngaminin kalau memang udah mau hujan ya hujan. Kalau bahasa kerennya bagaimana cara membaca pola semesta itu. Pas itu saya akan menyematkan itu bagaimana cara membaca pola semesta. Betul, dan itu namanya membaca. Jadi pada saat burung hening, kupu-kupu nggak terbang, jangan keluarin jemuran karena semesta sedang berkata bakal hujan. Sebenarnya dia udah komunikasi sama kita. Cuma kitanya yang itu nggak perlu sakti ya kan? Nggak perlu sakti, hanya perlu membaca. Perlu aware. Oh iya nih, kelihatan nih nggak ada burung ini, kayaknya mau hujan deh. Iya, jadi nggak perlu bertapa 7 hari 7 malam. Kalau mau boleh. Itu ya, kalau mau sih boleh. Ya. Diet itu. Kalau pertama nggak makan kan? Iya, tapi ya kalau kayak bertapanya di mana? saya bertapa. Di mall. Saya bertapa, Cek. Saya jadi untuk mendapatkan pengetahuan ini bagaimana cara aman mengeluarkan jemuran, saya harus beli tiket. Iya. Ya itu bagian dari bertapanya. Bagian dari bertapanya. Jadi ya kudu sakti juga. Iya, sekarang dibaca dengan ngeluarin duit, Bunda. Iya, benar. Karena orang tua saya kebetulan nggak ngajarkan bagian ini, hanya bagian pohon-pohon tadi. Nggak ikut diwariskan. Nggak ikut diwariskan. Cuman ini berguna banget buat emak-emak 1, 2, 3. udah pasti. Kan dia tahu suhunya. Gitu. Thank you, Bunda. Ya, disebut membaca mungkin kalau sedikit saya ini kan ada kalau buat orang Islam ya, ada pernyataan di dalam Quran Iqra. Itu kan ayat pertama yang turun di Al-Qur'an itu Iqra. Membaca. Orang berpikir membaca hanya tulisan. Padahal di zaman itu tulisan belum ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang nggak bisa baca disuruh baca? Iya, termasuk. Jadi ini kalau kita mau hubungkan dengan kajian agama,
sebenarnya udah diajarkan, walaupun ini membaca ini tentu sebelum ada Al-Quran juga sudah ada orang yang membaca. Iya. Tapi perintah membaca ini sebenarnya menyadarkan manusia untuk bacalah lingkunganmu, bacalah dirimu. Nah, terus ya intinya ya kita aware ya. Iya. Aware. Baca ini tadi kan banyak sekedar ya. bener, Bukan cuma sekedar lihat. Iya. teks yang harus dibaca. Baca. Jadi Buku yang harus Iya. dibaca. see bukan read. See. Si membaca dalam pengertian Nah, si. bukan Jadi read. kita membaca bukan dengan mulut, tetapi membaca dengan kesadaran. Ya. Supaya Jadi mata melihat kemudian dicerna. Ini maksudnya apa? Yes, Gitu supaya ya. kita paham tanda-tanda yang udah dikasih Iya. sama ya termasuk tanda alam ya kan banyak Iya, kan tanda-tanda banyak itu kan. sekali membaca. Iya, membaca Macam-macam. tanda-tanda alam. Baca diri sendiri. Iya, Membaca diri. membaca diri sendiri. Iya. Maksudnya kan ya membaca diri sendiri ini kan apa nih cocok? Kayak ada tetangga beli kulkas baru, ya kan? Kok aku masih sama. kok marah? Kulkasnya sama aku gitu kan? Jadi itu kan Memahami diri sendiri memahami loh ya. diri itu kan Oh, aku marah. membaca. Aku kok marah ya? Nah, ya, itu juga membaca diri sendiri. kategorinya membaca itu. Itu ikro, itu Ikro Membaca, juga. ya, bener juga sih. Kok aku jadi bingung ya? Ini membaca yang mana? Jangan ngebacain orang loh ya. Nah, iya Membaca, gitu loh. ngebacain orang juga termasuk membaca. Iya, tapi kan maksudnya gini, yang lebih pas itu ada kan maksudnya situasi kita juga membaca orang lain, tapi kalau memang Iya. itu hal yang tidak dibutuhkan, ya kadang-kadang kan pikiran ini nakal Pinter ya. banget. Kalau pikiran pinter dan karena dia pinter jadi agak nakal Ya, gitu. biasanya gitu yang pinter ini saya nakal. Suka nakal-nakal. Jangan suka membaca orang lain. Nah, pesannya jangan suka kepintaran itu jangan digunakan untuk membaca orang lain. Lebih baik kan kita membaca Diri membaca sendiri. diri sendiri. Udah Dan membaca orang lain belum tentu benar diungkapkan pula. Iya. Si Evi ini aduh paling nakal. Masalahnya dia kalau nggak dikeluarin dia muter aja di sini. Ah. Ini keluarin ya kan. Cuman kan ya. Nah, itu dia cocoknya orang-orang seperti itu. Nggak apa-apa kita baca orang kayak gitu, tapi dia harus dikasih profesi Oh, supaya tersalurkan. Apa profesinya? Paparazzi. Nah, Oh, iya. masih Menjadi uang kan? Iya. masih sedetail dia atau detektif. Nah, benar. Ngorek-ngorek semua data orang. Iya, gitu. Satu persatu. Iya, benar. Harusnya jadi duit, jangan cuma jadi omongan dong kan musroh ya. Iya, iya. Sia-sia gitu loh. Musroh lagi di bawah. Sia-sia. Sia-sia kan energinya. Buang energi. Kalau jadi Nggak jadi apa-apa. Nah, kalau jadi Kalau duit, jadi ya. iya bisa energi. beli kopi kita. Iya, beli kopi bisa terbang-terbang. Iya, iya, iya. bisa traktir Piknik, saya. ya kan? Jadi Piknik. Ya kayak Mama Ida kan, Foya-foya. kalau piknik kan biayanya kan besar ya, beli tiket, karena apalagi sekarang tiket lagi mahal, jadi emang butuh duit ya nggak Mam? Butuh Jadi duit. lebih baik energinya disalurkan di tempat yang tepat. Tepat. Iya. Yang menghasilkan, produktif maksudnya. Ya produktif, dan Produktif. menghasilkan cuan. Kalau kira-kira nggak mampu produktif menghasilkan cuan kan bisa lari ke dapur. Iya. Di jalan tadi mikirin sambal hitam itu apa aja ya nanti komposisinya. sampai rumah dipraktekin. Dipraktekin. Jadi memang kita harus ini ya menyiasati main ini ya. Iya. Kalau dia udah belok ke sini itu lagi kita kembali ke ikro tadi. Iya. Kalau kita bisa membaca diri kita kan Kita bisa menyiasati. Menyiasati. Oh, saya kayaknya kok apa ya pikiran saya lagi ini banget nih, apa lagi intinya lagi Lagi kok sering negatif sering gitu. negatif. Ya udah mungkin apa ya, sekarang juga udah banyak kan orang bilang olahraga, Iya. ya, biar motion kan, Iya. atau mungkin kita apa namanya Ngosek jalan-jalan, WC. ngosek WC, ya kan, apa aja kan yang Loh, penting motion. Cuci kamar mandi. Iya. Kita lagi Kalau sama mood on, jadi Iya. ngosek WC. kalau Mida jemuran, cucian. Kalau WC sama kamar mandi kita udah bersih karena kita rajin, kita bisa menawarkan jasa kamar mandi dan WC orang. Iya. Dan saya menerima Jadi tawaran itu. akhirnya bagaimana cara kita ya sebenarnya memanfaatkan energi itu, Iya, energi mengolahnya kalau bisa Untuk menjadi sesuatu bikin yang uang. Dan positif. caranya Iya. itu tadi dengan membaca. Iya. Membaca. diri kita Startnya sendiri. membaca. Iya, daripada kita Diri membaca kita orang Bold, lain. bold ya, di bold ya. Membaca diri Sendiri. Membaca Nah, diri. diri kita sendiri Iya. kan. Tadi misalnya Mamida, oh iya, aku
lagi marah nih, ya kan, padahal kan nggak perlu kan? Nggak perlu. Tadi kan bilang, tapi kok kenapa marah ya? Nah itu kan kalau nggak disadari kan bisa jadi marahnya ditumpahkan pada orang lain. lain atau cari-cari alasan biar dapat perhatian, kan? Dapat perhatian kan? Iya. Ada contoh membaca yang paling sederhana. Orang selalu berpikir membaca itu kalau dia sudah cukup umur, kayak misalnya anak udah sekolah baru bisa baca ya. Betul kalau dia baca tulisan, baca tulisan huruf. Tetapi sebenarnya membaca itu sudah dilakukan sejak janin dalam perut. Dan itu nggak diajarin. Jadi kita itu yang disebut genom itu. Udah dibawa oleh gen bahwa proses membaca itu sebenarnya sudah dilakukan oleh makhluk, termasuk khususnya manusia. Kalau makhluk-makhluk di bawah manusia ya maksudnya hewan atau apa juga membaca, tapi kan beda ya caranya. Dia membaca misalnya dia butuh apa, dia melakukan apa. Iya, dia kan contohnya dia lapar, kalau dia udah bayi ya, udah jadi bayi, dia lapar, dia nangis. Iya. Karena dia tahu dengan nangis dia akan dapat apa yang dia butuhkan. Itu kan awalnya dia mungkin akan memberi. Iya. Itu kan bagian dari membaca. Bagian dari membaca. Gini caranya kalau aku mau dapat makan aku nangis. Iya. Pasti ibuku Seperti- paham. Paham. Udah tahu nih tanda seperti ini nih. Oh aku lapar, nanti dikasih nenek. Iya, kayak gitu. Iya, itu Gitu nggak? Kenapa nanti GoFoodan, Sekarang kan udah canggih, lapar yang pesen GoFood lah. iya. Oh, nenek, ya kan cari perhatian, padahal nggak dikirimin GoFood juga, mau pesen sendiri. Iya. Sederhana kalau lapar makan. kalau ada tenaga buat masak ya masak. Masak. Kalau nggak ada ya udah. Ya, udah pesen GoFood, iya Iya. betul. puasa. Kan kita udah dewasa ya. Iya, sudah dewasa. Banyak banget option yang bisa kita pilih. Keuntungannya menjadi dewasa itu atau menjadi besar ya, bukan anak kecil, adalah kita punya pilihan yang lebih luas. Ketika Dengan kita basic tadi itu ya, Bu. ya, membaca dulu Membaca kebutuhan kita, Yang dewasa tentu dia bisa membaca kebutuhan dan membaca kondisi lingkungan. Kalau waktu kecil dia hanya membaca kebutuhan dirinya. Iya. Nah, begitu dia mulai lebih besar, dia akan membaca lingkungan. Jadi kan aneh kalau ada orang dewasa baca dirinya sendiri nggak bisa baca lingkungan. Pinter, dan itu membaca lingkungan bukan untuk kemanfaatan bagi dirinya dan kepada lingkungan, hanya kepada lingkungan lagi, tapi dia hanya mencari kelemahan orang untuk bisa merasa dia lebih unggul. Iya. Ya, itu kan berarti ada kelainan ini ya, kelainan perilaku atau kesadaran bahwa sebenarnya dia butuh pengakuan bahwa dia juga seseorang atau sesuatu yang hebat gitu ya. Tapi karena pengakuan yang dia butuhkan itu menurut dia tidak memenuhi syarat, sehingga dia menuntut dengan cara yang aneh-aneh. Oh iya, kayak tadi anak kecil itu tadi ya, dia sebenarnya butuh makan, akhirnya dia reaksi apa? Nangis. Oke. Ya sesimpel itu. Iya. Sesimpel itu. Sebenarnya nggak perlu rumit-rumit. Anak kecil aja udah ngerti, masa kita yang dewasa nggak ngerti? Iya. Jadi tolong ya kalau Kadang dicari dibuat perhatian, rumit berarti sendiri. lapar, Iya, dibuat rumit. Kalau bisa rumit, kenapa mesti Ada simpel? bawaan makan gitu kayak ya. Ya, mida 5 gitu. Aduh, ada berminyak. Aduh. Kenapa? Ada bakwan, aduh berminyak. Oh, 5 tadi makannya berminyak. Apa jadi sama sih 5 5 loh. Jangan rakus. Udah lewat. Jadi masa lalu. Ini break aja. Udah masuk sini Bun, bukan masa lalu, udah masuk perut. Iya, udah lewat kan pas time udah. Iya, kita bisa makan lagi. Iya, kita break dulu karena ada lagi yang aku pengen tanyakan ke Bu Dina tadi tentang beringin-beringin Oke, itu. tapi Kita makan bawang dulu. satu dulu penutupnya. Kita makan yang berminyak. Muka berminyak diapain? Dibersihin. Pakai pembersih. Iya, Pembersih minyak ada ya. Apa cleanser atau apa? Yes, Ya, apa bedanya dengan makan bakwan kita bersihin usus kita dengan pembersih usus? Apa itu pembersih usus? Silakan cari. Thank you, Dina. Jeruk anget juga enak. Iya. Itu sudah membersihkan lemak ya. Iya. Dia juga sama loh. Nah, itu
sayang tidak ada bir. Nah, belum kita order. Berarti kita setelah ini kan kita habis makan berminyak, berarti harus dibersihkan. Pakai apa? Ya yang enak-enak. Yang enak. Membersihkan itu pasti enak. Break dulu, kita lanjutkan yang